Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nisa Mutiah. Saya dosen tetap di program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai dosen, saya melaksanakan tridharma pendidikan, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam pengajaran, saya mengacu pada konsep DIA, akronim dari Delivery, Interaction, Assessment. Untuk delivery, saya menyediakan materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar melalui diskusi dalam PBL, Problem Based Learning, dan perkuliahan agar mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk interaksi, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa, gunanya untuk membahas materi kajian yang dibahas di kelas. Lalu ada assessment, yaitu saya memberikan tugas terstruktur seperti kuis atau ujian, atau dengan bentuk penyelesaian kasus melalui tugas. Misalnya menentukan prioritas kebutuhan promosi kesehatan masyarakat dari contoh masalah yang ada di puskesmas. Nah, tugasnya dilengkapi instruksi dan komponen nilai aspek-aspek yang sudah ditentukan proporsinya, sehingga dosen dapat mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu yang berjudul Promosi Kesehatan dengan bobot 1 SKS Teori. Di program studi kedokteran gigi Universitas Mula Warman, mata kuliah disebut juga dengan modul berada di bawah susunan satu bidang materi yang disebut dengan blok. Mata kuliah atau modul promosi kesehatan ini adalah bagian dari blok manajemen dan promosi kesehatan berbasis konsep problem based learning dalam SCL atau Student Center Learning. Mata kuliah ini akan diberikan kepada mahasiswa semester 7. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus menempuh beberapa mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah komunikasi, mata kuliah preventive dentistry, mata kuliah UKGS, mata kuliah IKGM, mata kuliah manajemen puskesmas, dan keterampilan medik public speaking atau penyuluhan. CPL atau capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini terdiri atas aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep promosi kesehatan sebagai dasar untuk mengevaluasi manajemen peningkatan perilaku kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Mata kuliah ini disajikan secara diskusi kelompok, kuliah interaktif, dan penilaian untuk mencapai kompetensi dalam mengidentifikasi prioritas kebutuhan kesehatan masyarakat, serta strategi penyelesaian masalah melalui perencanaan hingga evaluasi program promotif. Pada kegiatan pertama, saya memberikan kuliah pengantar dengan metode ceramah terlebih dahulu selama 1 jam pelajaran, yaitu 50 menit. Untuk menyampaikan gambaran isi dan strategi belajar dalam modul kepada mahasiswa. Maksimal di 2 minggu sebelumnya, mahasiswa sudah diberikan kontrak perkuliahan yang berisi jadwal kuliah, daftar dosen penanggung jawab, dosen pengampu kuliah, skenario kasusnya, dan referensi-referensi yang direkomendasikan untuk disiapkan sebelum mulai pembelajaran. Kemudian pertemuan berikutnya adalah diskusi kelompok kecil metode problem based learning, yaitu kegiatan tutorial terhadap diskusi satu kelompok yang berjumlah 10-12 mahasiswa dengan beberapa sub capaian atau sub CPMK. Sub CPMK pada kegiatan diskusi kelompok ini adalah mahasiswa mampu menganalisis visi dan misi promosi kesehatan, mampu menganalisis prinsip-prinsip, teori, model-model perilaku, dan jenis-jenis media promosi kesehatan. Dalam diskusi kelompok kecil, mahasiswa mendapat pengalaman belajar, yaitu dengan berdiskusi, mengklarifikasi jawaban antar teman, dan mempresentasikan materi pokok berdasarkan referensi ilmiah. Sebagaimana sistem PBL 7 langkah, diskusi kelompok kecil ini terbagi 2 tahap.
Pada tahap 1, saya memberikan tutorial atau menjadi fasilitator untuk langkah 1 sampai 5. Untuk langkah 6, mahasiswa menjalani masa belajar mandiri, lalu mereka mempresentasikan hasil belajar mandiri tersebut di langkah 7 pada tahap kedua. Pada diskusi kelompok kecil, saya berperan sebagai fasilitator untuk mengamati jalannya diskusi, mengklarifikasi pertanyaan, dan memberi feedback atau umpan balik mengenai kontribusi, partisipasi, dan dinamika prosesnya. Durasi untuk setiap tutorial diskusi kelompok kecil ada 3 jam pelajaran, yaitu 150 menit. Setelah menyelesaikan 7 langkah PBL, mahasiswa akan membuat laporan dan mengumpulkannya pada waktu pleno. Di pleno, seluruh kelompok berkumpul melaksanakan kegiatan pleno tersebut dalam satu waktu bersama-sama di satu tempat untuk mengklarifikasi pertanyaan atau bahasan-bahasan yang belum dipahami mahasiswa kepada narasumber, yaitu dosen pakar dan dosen penanggung jawab mata kuliah. Durasi untuk pleno adalah 3 jam pelajaran atau 150 menit. Selanjutnya ada kuliah interaktif. Subcapaian atau sub-CPMK kuliah interaktif mata kuliah saya, mahasiswa mampu mengklasifikasikan determinan promosi kesehatan. Mahasiswa mampu mengaitkan konsep pengorganisasian masyarakat terhadap promosi kesehatan dan mampu mengevaluasi program kebutuhan promosi kesehatan masyarakat. Durasi waktu untuk setiap kuliah interaktif adalah 2 jam pelajaran atau 100 menit. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan tersebut, saya memberikan penilaian melalui ujian teori berbasis CBT. Butir soal ujian yang saya buat adalah soal-soal aspek kognitif, level analisis, dan evaluasi. Semuanya berdasarkan bahan kajian dan indikator-indikator sub-CPMK yang telah disusun dalam RPS dan RPP mata kuliah ini. Demikian deskripsi tentang mata kuliah saya. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan-cuplikan kegiatan mengajar sebagai fasilitator tutorial diskusi kelompok kecil secara tatap maya atau online dan secara tatap muka offline. Juga cuplikan kuliah interaktif di kelas. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan mohon maaf atas kekurangan saya selama penyajian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Setelah menyelesaikan modul Promkes, mahasiswa mampu menganalisis konsep promosi kesehatan sebagai dasar untuk mengevaluasi manajemen peningkatan perilaku kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Nah, jadi tujuan akhir pembelajaran itu nanti kalian sudah bisa menganalisis, jadi bukan hanya memahami, bukan hanya menjelaskan, menyebutkan, menggambarkan, tapi sudah sampai ke tahap analisis konsep-konsep Promkes itu apa aja yang dijadikan dasar untuk evaluasi program Promkes. Nah, apa aja itu ininya subcapaiannya. Nah, ini nanti ada 8 sub ya. Yang pertama, mampu memahami gambaran isi dan strategi. Ini sudah disampaikan di kuliah pengantar. Yang kedua, mampu menganalisis visi Promkes ya. Visi, prinsip, teori, dan jenis media nanti kita laksanakan di diskusi kelompok kecil atau DKK. Kemudian yang determinan konsep pengorganisasian masyarakat dan evaluasi akan dilaksanakan pada kuliah ya, kuliah pakar. Nanti ada saya dan Dr. Nadia yang mengampu perkuliahannya. Bahan kajiannya apa aja? Kita lihat di sini ya. Nah, untuk determinan pengorganisasian masyarakat sama kebutuhan Promkes itu nanti di perkuliahan 1, 2, 3. Nanti ada lembar kerja ya untuk tugas skenarionya seperti ini.
seorang dokter gigi sedang menyusun kegiatan edukasi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan periodontitis kronis terhadap risiko BBLR untuk komunitas kader kesehatan Puskesmas Samarinda Ilir. Nah, datanya yang aktif usia kadernya itu ada 25-45 tahun sejumlah 50 orang. Perempuan 44, laki-laki ada 6. 70%-nya kerja di luar rumah pagi. Sisanya ibu rumah tangga dominan di rumah setiap hari. Nah, 2 minggu sekali ada pertemuan rutin di posyandu. Misalnya ini kelompok 1, ya berarti ada 1 media nanti hasilnya gitu. Kemudian harus disertakan keterangan identitas nama, NIM, sama modul apa. Lalu buat penjelasan kenapa kok pilih jenis media ini, kenapa kok pilih video, kenapa kok pilih picture atau lembar balik misalnya gitu. Kemudian ada aspek-aspek penilaiannya, kesesuaian jenis, konten, dan kreativitas dan inovasi. 2 minggu setelah hari ini, berarti 2 minggu lagi itu dikumpulkan. 30% nilai untuk kesesuaian jenis medianya. Nah, ini nilai kalau kurang sesuai dapat 2 poinnya, kalau sangat sesuai dapat 4. Nanti diambil 30% dari total nilai. Lalu kontennya itu 45% ya, paling besar. Total nilai tugas tadi masuk ke mana, Dok? Nah, begini nanti proporsinya. DKK 1 ditambah DKK 2 diambil 25%. Kemudian yang tugas tadi berapa persen, Dok? Sudah ditotal tuh tadi dari sekian kriteria dan persentasenya itu diambil 5%. Jadi semuanya nanti akan dijumlah jadi total yang akan menentukan bahwa di modul ini apakah mahasiswa lulus atau belum lulus. Sampai sini sudah nangkap semua ya? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang menyebut pencegahan sekunder spesifik protection. Coba ada yang punya pendapat lain di tangannya? Ya. Yang mana pencegahan sekunder? Baik, teman-teman, di depan kita sudah ada skenario untuk pembahasan kita hari ini. Dari skenario yang sudah kita baca tadi, apakah ada istilah sulit? Mungkin. Ya, silakan, Rama. Kalau dari saya mungkin BBLR. Ya, ada lagi mungkin? Ya, silakan, Afif. Mungkin penjelasan dari MCK. Oke. Apakah ada lagi mungkin yang bisa ditunjukkan? Silakan. Polio. Oke, polio. Oke, saat ini kita sudah ada 3 istilah sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini ya untuk jadwal modul promosi kesehatan blok 19 ya untuk manajemen kesehatan masyarakat. Sebelumnya saya ingin bertanya kabar kalian dulu ini. Kelompok 1 semua ya, sudah lengkap. Ini saya lihat alhamdulillah full. Saya apresiasi dan terima kasih atas kedisiplinannya untuk tepat waktu hadir di jam 9 ini. Sehat semua? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, dokter. Alhamdulillah Sehat dokter, baik. Kita udah simak ya kuliah pengantar yang lalu, sebentar akan saya review, namun sebelumnya supaya proses pembelajaran ini bermanfaat, berkah, dan berjalan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, sekarang saya bertanya dulu nih, kita review sebentar yang kemarin kita udah mengetahui tujuan dari pembelajaran modul Promkes. Sekarang apakah masih ingat? Coba silakan dipilih.
dari yang lalu itu kita udah mengikuti kuliah pengantar ya mengenai gambaran dan isi modul pembelajaran. Nah, sekarang yang pertama, salah satu dari rangkaian tujuan pembelajaran modul Promkes ini apa? Salah satu nih ada yang benar. Nah, silahkan dipilih. Kemudian yang kedua ini untuk prates ya. Apa hakikat dari konsep promosi kesehatan? Sudah ada yang menjawab. Untuk review nih masih ada yang kurang tepat nih ya. Nanti saya ulang deh kalau gitu. Untuk review ini ada 5 yang sudah menjawab benar. Ya, sebagian besar berarti sudah ingat ya menjawab dengan tepat yang mampu mengklasifikasikan DHE dalam teori pencegahan Livell and Clark. Kemudian yang pretest ini hakikat konsep Promkes masih ada yang meleset dan ada yang sudah tepat. Nah, nanti kita pertajam lagi. Mari kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada Levi, silakan Levi. Oke, baik. Terima kasih Ketua sama-sama waktunya. Jadi untuk BBLR itu merupakan suatu singkatan ya. Jadi BBLR itu kalau menurut WHO singkatannya itu adalah Itu saya ingin bertanya apa visi promosi dari ini promosi kesehatan sesuai dengan undang-undang kesehatan. Jadi untuk promosi kesehatan itu merupakan segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan, merupakan segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang dirancang untuk memudahkan perbaikan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi lingkungan kesehatan. Selanjutnya di sini ada Sal Sabrina, silakan Sa. berbicara terkait pemecahan masalah yang kita bahaskan terkait Promkes, promosi kesehatan, mungkin lebih ke bagaimana langkah-langkah perencanaannya ya. Yang pertama, dalam sebuah pemecahan masalah dari Promkes itu sendiri, kita harus tahu dulu nih kebutuhan promosi kesehatan ini seperti apa. Pasti promosi kesehatan di desa, di puskesmas kota atau puskesmas kabupaten itu berbeda-beda. Jadi kita harus betul-betul menentukan kebutuhan promosi kesehatannya itu seperti apa. Konsepnya Lagi dibuat dokter. nanti di-share ya. Iya. Kalau sudah selesai, sekretaris nanti bisa langsung. Oh, udah. Seperti ini ya teman-teman, strukturisasi konsepnya gimana? Sesuai yang sama dibayangin nggak? Ya. Oke, jadi ini penilaian kelompok ya. Ada kontribusi atau keterlibatan itu bagaimana keaktifan selama berdiskusi, lalu dinamika kelompok kadang naik, kadang surut atau turun, itu namanya dinamika. Kemudian intervensi tutor tadi udah bagus ya, Mas, saya tidak terlalu banyak mendominasi diskusi karena inisiatif berpendapat tadi udah baik ya dari penilaian saya. Jadi ini saya nilai secara umum. Izin Alizia dok, lihat tuh. terlihat. Alizia 38% karena kan ketua. Saya juga mencatat secara manual, ini hanya penambah aja ini, hanya penunjang aplikasi ini. Tapi misal di luar ketua dan tutor nih, misal kita lihat sudah merata ya. Ini adalah teori tingkat penerimaan informasi edukasi berdasarkan jenis media dan metodenya. Yang nanti kelihatan nih mana yang paling tinggi tingkatannya. Ya, apakah media audio, media visual, audiovisual, media apapun itu nanti di teori Edgar Dale ini kelihatan di mana yang responnya paling baik, ya paling dapat diterima dan terserap oleh penerima edukasi gitu. Kemudian nanti juga di DKK 2
tetap cari penyelesaian masalah yang dari skenario dengan membuat juga kerangka penyelesaian masalahnya ya. Jadi kalau di struktur konsep tadi, kerangka berbasis hierarki, nanti di DKK 2 tolong buat kerangka penyelesaian masalah berbasis proses ya. Jadi proses. Tadi kan judulnya apa? Tadi judul skenarionya perilaku tidak sehat ya kan? Nah, bagaimana menyelesaikan masalah perilaku tidak sehat? Jadi perilaku yang sehat. Kita pahami dulu konsep sehat itu bagaimana. Ya. Jadi sejak tahun 87 WHO itu sudah merumuskan bahwa sehat adalah keadaan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Rata-rata 4-5 gigi per orang dan hanya 10,2% yang terlayani. Ada 3 pilar ya. Jadi bagaimana cara kita mencapai target ini supaya angka bebas karies semakin baik. Misal orang tua yang menganggap bahwa gigi susu itu nggak usah dirawat, dok, nggak usah serius, jangan serius amat. Toh nanti diganti juga dengan gigi dewasa, nanti kan gigi permanennya tumbuh juga. Jadi ngapain ditambal, misal seperti itu. Nah ini harus kita luruskan juga ya. Kita lakukan pendekatan ya. Biasanya kalau pendekatannya dari hati, para ibu, para bapak juga ya, orang tua itu akan lebih tergugah ya. Misal kita tanyakan seperti ini, ibu, bapak, apa nggak pengen anaknya bahagia ya, sehat itu kan bisa bahagia. Sehat bisa bikin bahagia karena anak bisa nyaman belajar, anak bisa ceria bermain. Nah, kalau giginya nggak lubang, kualitas pencernaan makanan yang dikunyah tentu akan lebih baik kan. Risiko infeksinya tentu akan lebih rendah daripada kalau gigi anak berlubang, termasuk gigi susu. Kalau gigi susunya karies, apalagi gigi molar, balita misal di bawah 5 tahun, itu kan fatal banget ya kalau misal udah sampai sisa akar. Nah, rata-rata para orang tua ini minta langsung diekstraksi aja, langsung dicabut aja dok, gitu. Tidak bisa, kita tidak boleh XM1 gigi susu sebelum waktunya akan menempati space atau ruang kosong M1 itu tadi. Nah, tentunya akan mempengaruhi lengkung rahangnya nanti ya. Giginya bisa berjejal, bisa tumpang tindih, terus bisa berdesakan. Nah, inilah PR kita ya di promosi kesehatan untuk meluruskan perilaku-perilaku yang seperti ini. Tapi gimana dok kalau udah terlanjur misal kayak gitu ya? Ya, kita buat space maintainer. Di sini kita lihat promosi kesehatan ada di tingkat primer. Promkes adalah merupakan intervensi fase pre-patogenesis penyakit atau masalah kesehatan. Ya, sesuai dengan prinsip dan hakikatnya, promosi kesehatan itu tentunya untuk meningkatkan status atau derajat kesehatan menjadi lebih baik dan berkualitas dalam hidup. Kita lihat level promosi kesehatan itu ada paling awal ya, paling pertama. Setelah itu baru perlindungan khusus, diagnosa awal dan perawatan segera, kemudian pembatasan kecacatan, baru yang paling lanjut, paling advance ada rehabilitasi. Promkes kita lihat contohnya adalah DHE atau Dental Health Education. Jadi nanti di kuliah kedua kita secara luas membahas tentang Dental Health Education. Ini referensi yang saya gunakan untuk bahan kuliah. Jika kalian ingin menambah daftar bacaan, juga masih banyak tersedia
yang sudah saya buatkan di Google Sites IKGMP ya. Silahkan diakses. Saya sudah update sekitar 3 hari lalu. Demikian materi Promkes kita yang pertama. Sudah nangkep, sudah mendapat hasil dari pembelajaran ini. Di intinya nanti Promkes itu kita meningkatkan kesehatan masyarakat. Sudah selesai. Seperti biasa, saya mau memberi pantun, apakah boleh? Silakan Kalau dokter. di unmute semuanya, biar rame, biar saya semangat. Baik, dokter. Jalan-jalan ke toko Alkes. Cakep. Semangat cakepnya. Tidak lupa sarapan. Delay. Oh iya. Cakep. Jangan lupa kerjakan tugas Promkes. Cakep. Sampai ketemu di pleno minggu depan. Yeay. Ya, take home message yang akan saya sampaikan kali ini adalah